Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Romaulita Gratia dari kelas PPKNB 2021. Di sini aku akan membagikan sedikit ilmu mengenai teori ilmu negara. Oke, pokok bahasan yang akan aku bahas dalam materi ini ialah antara lain ada teori negara formal, teori negara kapitalisme klasik, teori negara Marxis, teori negara Bonapartis, teori negara pluralis, teori korporatis, teori strukturalis, dan yang terakhir ada teori negara organis. Oke, langsung aja kita bahas ya. Sejak akhir abad ke-19, kajian ilmu negara telah mulai memiliki ruang lingkup, fokus, dan kerangka keilmuan yang jelas. Negara telah menjadi objek kajian utama di samping konstitusi, sejarah negara atau bangsa, dan pemerintahan. Dalam perkembangan sebagaimana ditunjukkan oleh Nordlinger, bahwa negara makin menjadi badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua formasi masyarakat, maka negara menjadi penting sebagai unit analisis. Dalam posisi seperti ini, negara menjadi kekuatan politik, penentu dinamika sosial politik sebuah masyarakat dan negara bangsa. Pemikiran-pemikiran mengenai negara dalam pengertian yang umum seringkali hasil dari spekulasi. Dengan demikian, dalam dunia akademik muncul kategorisasi pemikiran-pemikiran mengenai negara yang beragam, tergantung kepada sudut pandang, dipakai dari variabel-variabel yang dijadikan tolak ukur kategorisasi. Pokok bahasan pertama yang akan kita bahas ialah teori negara formal. Teori ini melihat negara sebagai sebuah lembaga formal dengan sudut pandang normatif dan yuridis. Negara dikaji dengan memperhatikan konstitusi dan aturan-aturan yang ada di dalamnya, serta struktur-struktur kelembagaan yang berpola secara formal. Pada teori ini, negara lebih dipandang sebagai sebuah struktur status daripada tempat perumusan berbagai proses politik dan dinamika masyarakat. Secara singkatnya, negara dikaji dari sudut pandang des solen atau apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan tidak dari sudut pandang das State atau apa yang dilakukan negara dalam kenyataan. Pokok bahasan kedua yang akan kita bahas ialah teori negara kapitalisme klasik. Teori ini merupakan pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik Adam Smith tentang pengaturan masyarakat oleh tangan yang tidak tampak, dengan pandangan demokrasi mengenai negara penjaga malam. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil. Fungsi negara didefinisikan sebagai agen pelayanan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pokok bahasan ketiga yang akan kita bahas ialah teori negara Marxis. Teori ini merupakan satu versi teori negara dari Karl Marx. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi mengingat negara hanyalah panitia yang bertugas melayani kepentingan kelas borjuis atau kelas pemilik modal yang merupakan kelas dominan dan berkuasa dalam masyarakat. Jadi, fungsi negara dalam teori ini hanya memainkan peran tidak penting atau sekunder, sehingga menjadi alat pemaksa sekaligus penindas dari kelas dominan terhadap kelas proletar. Oke,
Pokok bahasan keempat yang akan kita bahas ialah teori negara Bonapartis. Teori negara ini merupakan versi lain dari teori negara Marx yang dihasilkan dari studinya di Prancis di bawah Louis Bonaparte. Dalam teori ini, negara tidak hanya dipandang sebagai alat yang berkuasa dan tidak sekedar pengelola kepentingan kaum borjuis. Negara mempunyai kemandirian relatif sehubungan untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Perubahan pandangan ini dipicu adanya pertentangan antara golongan pemilik modal dengan kaum buruh. Para kaum buruh menuntut perbaikan kesejahteraan termasuk upah dan hak untuk mogok yang ditolak kalangan pemilik modal karena akan mengurangi akumulasi keuntungan. Selanjutnya, pokok bahasan kelima yang akan kita bahas ialah teori negara pluralis. Teori ini melihat negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Paham ini menekankan peran penting dari heterogenitas masyarakat. Menurut paham ini, tidaklah mungkin ada satu kelompok yang secara eksklusif mengendalikan negara. Yang mungkin terjadi adanya kelompok tertentu yang lebih dominan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Negara menurut paham ini mencerminkan pluralisme yang ada dalam masyarakat dengan jalan menjadikan dirinya cermin pluralitas, serta dengan melaksanakan kebijakan sejalan dengan keragaman kepentingan masyarakat. Semua kelompok, golongan, atau kepentingan bersama-sama mempengaruhi dan mengendalikan negara sebagai alat yang netral. Oke, pokok bahasan keenam yang akan kita bahas ialah teori negara korporatis. Menurut Kevin Passmore, gagasan korporatis secara sederhana diartikan sebagai sebuah proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga badan yang terorganisir. Lembaga yang ada itu mencerminkan kepentingan-kepentingan yang ada, seperti serikat buruh, organisasi pengusaha, petani, dan keluarga. Dan itu tidak termasuk pemerintah ataupun parlemen. Korporatisme mempunyai motif politik untuk menciptakan proses politik yang terorganisir. Jalan yang ditempuh adalah mengikat setiap asosiasi yang ada sehingga tunduk kepada kemauan negara untuk menciptakan suatu patriotisme alami. Bahkan secara praktisnya sudah dilakukan pada masa pemikiran abad pertengahan. Pokok bahasan ketujuh yang akan kita bahas ialah teori strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang biasa disebut otonomi relatif. Kemandirian negara dianggap lahir karena terjadi konfigurasi struktural dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kemandirian negara yang bersifat relatif itu muncul dari perubahan sosial dan kemandirian negara tidak merupakan inisiatif negara, melainkan produk konfigurasi struktural masyarakat. Oke, pokok bahasan terakhir yang akan kita bahas ialah teori negara organis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang sama. Negara bukanlah cermin dari tuntutan dalam masyarakat. Negara berperan aktif dalam mengambil kebijakan non-demokratis hingga negara tidak melayani kepentingan umum. Yang terjadi adalah sistem totalitarianisme, yaitu suatu keadaan di mana akhirnya elit negara berlomba-lomba berkuasa guna memenuhi ambisi kekayaan pribadi. Wah, 8 pokok bahasan sudah kita bahas semua. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan mengenai teori ilmu negara. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi diriku sendiri maupun bagi kebanyakan orang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.